Episode sebelumnya telah membahas suatu pengantar tentang sosiologi, masyarakat, dan hukum. Pada episode ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang telah diungkapkan dalam sub-bahasan tentang memulihkan sosiologi hukum. Untuk membingkai disiplin sosiologi hukum ini sebagai disiplin sosiologi yang sangat khusus dan sekaligus mengamankan tempatnya sosiologi hukum ini dalam arena hukum dan masyarakat secara interdisipliner, maka sosiologi hukum dibahas terlebih dahulu secara intelektual dan kelembagaan. Pembahasan dari aspek intelektual dan kelembagaan ini dapat diumpamakan sebagai bingkainya. Namanya bingkai, maka kita agak terfokus secara perlahan-lahan untuk memahami sosiologi hukum. Secara intelektual, sosiologi hukum ini mengalami kemunduran. Yang awalnya seperti dinyatakan sebelumnya bahwa sosiologi hukum itu awalnya adalah satu disiplin sosiologi dengan pembahasan mengenai hukum. Ini bergerak mundur secara intelektual menuju arena-arena pembahasan yang sangat sempit, yaitu arena pembahasan hukum dan masyarakat. Berbagai contoh telah dijelaskan, dan misalnya secara nalar praktis kita kalau membahas sosiologi hukum yang diingat bagaimana norma hukum kaitannya dengan masyarakat. Apakah berbeda dengan norma hukum dalam aturan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemunduran sosiologi hukum ini yang awalnya dari disiplin sosiologi menuju pembahasan-pembahasan yang sekedar tematik saja antara hukum dan masyarakat, dampaknya adalah pemahaman rusak betul tentang apa yang telah dicapai oleh sosiologi dengan memperhatikan analisis-analisis hukum. Rusak juga kaitan pemahaman kita bagaimana hubungan antara keilmuan sosiolegal dan sosiologi hukum. Lalu bagaimana seharusnya hubungan antara keilmuan sosiolegal dan perspektif sosiologis hukum. Ini rusak semua, gagal dibahas lengkap. Akhirnya sosiologi hukum secara bingkai intelektual itu hanya membahas arena-arena perdebatan tentang hukum dan masyarakat saja. Bingkai yang kedua, salah satu penguat unsur bingkai pembahasan sosiologi hukum adalah sosiologi hukum itu kurang jelas penerimaan dan statusnya. Ini disebut bingkai pelembagaan yang didasarkan pada satu peristiwa-peristiwa yang berlangsung di Amerika ataupun di Polandia, yang banyak diwarnai oleh perkembangan asosiasi sosiologi. Asosiasi sosiologi ini variatif mulai tahun 60-an sampai 90-an. Perkembangan kelembagaan komite-komite sosiologi atau pembahasan atau pelembagaan bagian sosiologi hukum atau komite sosiologi hukum di beberapa asosiasi sosiologi di negara-negara seperti Amerika dan Polandia kurang begitu meyakinkan bagi kalangan ilmuwan sosiologi itu sendiri, sehingga sosiologi hukum kurang meyakinkan untuk secara akademis itu menjadi bagian dari disiplin sosiologi pada umumnya. Bahwa kita masih berada pada pencapaian pembahasan yang sudah penuh polemik. Tetapi selama podcast ini berlangsung, kita tetap konsisten bahwa podcast ini akan membahas secara analitis atau membangun suatu analisa tentang pencapaian-pencapaian teoritis dan juga pencapaian-pencapaian substantif dari sosiologi hukum. Hanya saja
sebelum kita mampu menyusun analisis yang tepat, bagaimana pencapaian teoritis sosiologi hukum dan pencapaian substantif dari sosiologi hukum, kita perlu membahas ulang tentang bingkai tadi, baik bingkai dalam konteks intelektual dan kelembagaan. Supaya kekhususan disiplin sosiologi hukum ini mudah dipahami, maka kita mempunyai satu referensi yang sangat populer, yaitu karya Max Weber. Dalam tradisi pemikiran sosiologis Jerman, cara berpikir Max Weber ini merupakan tradisi terbaik. Mengapa? Karena Weber telah menjelaskan peran sosiologi itu tepat di antara disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lain. Sehingga tempatnya sosiologi hukum terhadap sistem pengetahuan lain tentang hukum menjadi relatif, bisa dipahami sebagai relatif berhubungan erat atau saling menjauh, atau terjadi distingsi, atau bahkan ada keterhubungan satu sama lain antar tempat itu. Seperti apa cara menggambarkan atau melukiskan pemikiran Max Weber untuk mudah bagi kita ya memahami tentang sosiologi hukum kaitan dengan tempatnya sosiologi hukum itu dalam sistem pengetahuan lainnya yang membahas tentang hukum? Ada seorang penulis namanya Anthony Kronman. Dia mengikuti tipologi-tipologi yang diinterpretasikan dari karya Weber, bahwa ada 3 pendekatan studi hukum yang menarik dan cukup mudah dipahami untuk melihat bingkai sosiologi hukum dalam konteks intelektual dan kelembagaan. Yang pertama adalah perspektif internal hukum. Yang kedua, perspektif moral atau filsafat hukum. Dan yang ketiga, perspektif eksternal tentang hukum itu sendiri. Dengarkan terus podcast ini supaya 3 cara atau 3 tipologi atau 3 pendekatan studi hukum ini dapat mudah dipahami. Tipe pertama adalah tipe yang didasarkan pada perspektif internal hukum. Istilah kerennya itu sui generis. Ilmu hukum yang unik, ilmu hukum yang mandiri, otonom, dan tidak bisa disamakan dengan ilmu-ilmu lain. Perspektif internal hukum ini mempelajari hukum dalam keseluruhan istilah-istilah yang ada dalam ilmu hukum itu sendiri, seperti kaidah hukum, kewenangan, konflik norma, hierarki norma, rule of recognition, dan berbagai istilah-istilah yang berbasis pendekatan normatif doktrinal. Perspektif internal hukum ini mempelajari juga hukum sebagai bagian dari cara kerja hukum itu sendiri. Karena karakternya adalah cara kerja, maka pengetahuan hukum yang berada dalam perspektif internal ini berorientasi pada efisiensi. Bagaimana tujuan hukum tercapai dengan sumber daya sedikit. Bagaimana tujuan hukum yang maksimal tentang keadilan atau adil makmur atau ada kepastian hukumnya, itu bisa dicapai hanya dengan sumber daya yang minimalis. Itulah orientasi efisiensi dari pendekatan atau perspektif internal hukum.
Karena perspektif internal hukum ini mempelajari hukum dalam istilahnya sendiri dan juga mempelajari hukum sebagai bagian dari cara kerja hukum itu sendiri yang efisien, maka perspektif internal ini ditujukan untuk memberikan kontribusi bagaimana kondisi internal hukum itu tetap terpelihara konsistensinya. Kalau dalam positivisme hukum, seperti Grundnorm, menjadi basis pengetahuan untuk menilai satu koherensi tatanan aturan. Kalau aturannya koheren, diandaikan akan konsisten penerapan hukumnya. Nah, konsistensi internal hukum ini kemudian menawarkan berbagai landasan intelektual dan pelatihan-pelatihan praktis. Landasan intelektual ya bisa literatur-literatur dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, tanda petik. Sebenarnya lebih cocok disebut filsafat ilmu hukum. Perspektif internal hukum ini menawarkan pelatihan-pelatihan praktis, misalnya pelatihan kekhususan profesi advokat, atau kurator hukum, atau auditor hukum. Selama tawaran-tawaran pelatihan praktis dalam hukum ini tertuju untuk menyelesaikan keterampilan-keterampilan di pengadilan, keterampilan dalam satu profesi yang penggunaan bahasa-bahasanya itu cenderungannya menggunakan bahasa-bahasa hukum yang normatif doktrinal. Ini adalah satu kategori dari perspektif internal hukum. Nah, perkembangan keilmuan hukum ini itu bisa disebut dengan bahasa asingnya adalah jurisprudence. Jadi perspektif internal hukum ada satu kesesuaian dengan pengetahuan yang disebut dengan ilmu hukum atau jurisprudence. Orientasinya jelas adalah efisiensi. Yang kedua adalah perspektif moral atau filsafat tentang hukum. Pencarian-pencarian yang berorientasi normatif. Misalnya dalam menghadapi satu perdebatan atau kasus, maka perspektif moral atau perspektif filsafat tentang hukum ini mencari pembenaran akhir dari hukum. Bisa menggunakan prinsip-prinsip moral, seperti kalau kita jumpai karya-karya Immanuel Kant, dan sekaligus mengkritik kondisi-kondisi hukum yang ada agar bisa memenuhi standar normatif. Misalnya begini, kalau Anda melihat drama Korea tentang advokat yang berusaha berperan untuk membuktikan hakim itu bersalah sebagai seorang aktor kejahatan pembunuhan, maka dia bermain dalam satu hukum prosedural, yaitu hukum acara pidana. Nah, tindakan-tindakan dia ini dilihat berdasarkan perspektif moral, bahwa membunuh orang atau menyuruh membunuh orang itu jelas tidak bermoral. Oleh karena itu, proses hukum acara ini dia menggunakan, atau film drama Korea ini menggunakan standar normatif tentang keadilan. Keluarga korban ingin pembunuh atau yang menyuruh membunuh diberikan hukuman. Awalnya, secara moral, keluarga korban ini menggunakan standar normatif moralistis tentang balas dendam. Tetapi ketika setelah belajar hukum dan berpraktek hukum sebagai advokat, dia berubah. Bahwa memanggil sang terduga pembunuh dan yang menyuruh membunuh itu adalah proses hukum yang berkeadilan dan sekaligus memenuhi prinsip-prinsip moral yang diandaikan sedemikian rupa. Perspektif
ini menarik karena masih banyak yang mengandaikan moralitas menjadi basis cara pandang. Nah, perspektif moral ini juga ada variannya, yaitu perspektif filsafat. Perspektif filsafat hukum itu memberikan model-model yang bisa mengevaluasi pemikiran hukum. Misalnya dalam film drama Korea tadi, apakah seorang jaksa yang ingin membuktikan data-data dan uh, bukti kesaksian maupun bukti video itu benar-benar meyakinkan mengarah pada bahwa majelis hakim yang memimpin sidang ini justru dialah aktor pembunuhan. Maka dia terus bersembunyi atau bukan bersembunyi, dia menggunakan pemikiran-pemikiran hukum tentang keadilan untuk menguji seluruh bukti yang ada, untuk menguji kesaksian dari saksi, menguji bukti-bukti dokumen, dan seterusnya. Ini adalah contoh perspektif moral atau filsafat yang membahas hukum, dan dia perspektif ini melampaui perspektif aturan seperti pada tipe yang pertama atau perspektif yang pertama tadi yang lebih berkesesuaian dengan jurisprudence. Dengan demikian, perspektif moral dan perspektif filsafat ini melampaui dan menarik untuk Anda pegangi sebagai salah satu tipe perspektif hukum. Perspektif ketiga adalah perspektif eksternal tentang hukum. Biasanya ini muncul dalam studi hukum empiris. Studi hukum empiris didorong secara teoritis untuk memeriksa karakteristik dari sistem hukum, termasuk bagaimana negara dan pembangunan itu beroperasi. Hukum logikanya menggunakan sebab dan akibat, lalu apa fungsi dan tujuan institusi, juga bisa membahas tentang fungsi dan tujuan institusi dibandingkan dengan praktek-praktek hukum. Perspektif eksternal ini dibarengi satu orientasi pada analisis. Analisis hukum yang sifatnya empiris disajikan dengan kegiatan-kegiatan disiplin sosiologi. Salah satunya adalah menentukan jenis-jenis pertanyaan yang spesifik. Misalnya begini, kalau Anda ingin meneliti bagaimana fenomena penangkapan terhadap hacker atau cracker yang mirip dengan kejadian WikiLeaks, membocorkan rahasia-rahasia surat menyurat antara presiden dengan BIN, maka analisis yang menggunakan perspektif eksternal ini adalah menentukan jenis pertanyaannya berdasarkan tema. Misalnya tema politik, bagaimana hukum dan politik, bagaimana fenomena hacker yang membocorkan rahasia-rahasia surat menyurat presiden dengan BIN, ini dibahas dalam konteks politik. Apakah motif dari cracker ini punya motif politis, ingin merusak tujuan kolektif bangsa, ingin merusak sistem sandi negara, menjual data politik, data pemilu, data surat menyurat presiden, dan seterusnya, sehingga dia ingin membuat warga negara itu tidak percaya lagi dengan pemerintah. Terutama salah satu ungkapannya misalnya negara ini sudah atau pemerintah ini nggak layak dipimpin politisi, tetapi harus dipimpin oleh orang yang ahli. Nah, dalam kajian hukum dan politik ini hanya fenomena biasa, statement itu bahwa pemerintahnya dipimpin oleh
kaum ahli atau berkeahlian itu kan teknokratis. Pernyataan dari hacker ini, satu sisi ingin menggantikan pola kepemimpinan politik yang berdasarkan preferensi presiden atas kekuatan partai politik, digantikan dengan satu preferensi kaum teknokrat. Dengan demikian kaum-kaum balik layar semacam cracker ini akan punya ruang untuk bermain dan berperan dalam praktek-praktek pemerintahan. Ini adalah contoh perspektif eksternal tentang hukum yang harus dipraktekkan secara empiris. Antara satu sama lain, perspektif empiris, moral dan filsafat, kemudian perspektif internal hukum, mungkin kedengarannya seperti terpisah satu sama lain, distinktif, dan punya keunikan. Apakah tidak mungkin ketiganya ini punya hubungan satu sama lain dalam konteks tertentu?